Pemirsa, banyak pihak mendukung langkah revolusioner Presiden Joko Widodo yang mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Dengan mengadopsi sistem pendidikan dari negara maju, sejumlah mata pelajaran akan dipangkas agar tidak membebani siswa dan siswa bisa belajar sesuai minatnya. Langkah revolusioner Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mendapat dukungan penuh dari banyak pihak seperti anggota DPD MPR RI Sri Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Menteri Pendidikan mengubah sistem pendidikan sejak di bangku SMA. Senator asal Bali ini menilai, sistem pendidikan di tanah air mulai dari SMA akan dirombak mengikuti sistem pendidikan di negara-negara maju. Tidak ada lagi penjurusan IPA dan IPS maupun jurusan bahasa. Mata pelajaran akan dipangkas menjadi lebih sederhana sesuai dengan minat siswa dari awal sejak duduk di bangku SMA. Kurikulum ini sangat menguntungkan siswa karena tidak terlalu dibebani dengan banyak mata pelajaran. Selain itu, para guru akan mengajar lebih mudah. Saat kami dari DPD RI mendukung sekali adanya kurikulum baru yang dimana tahun depan dia akan dihapuskan jurusan IPA, IPS, dan bahasa untuk SMA. Karena mulai awal sejak dini anak-anak yang setelah masuk SMA mereka harus dijuruskan terkait dengan cita-cita mereka seperti apa. Misalkan jika ada seorang anak ingin menjadi insinyur, mereka tidak perlu mengambil pelajaran biologi seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya, jika ada anak-anak ingin mengambil satu jurusan, dia tidak harus mengambil mata pelajaran yang banyak. Ini adalah salah satu program revolusioner dari Bapak Jokowi dan dari Menteri, dan saya sebagai anggota DPD, sebagai mantan rektor dan akademisi, saya dukung sekali. Memang harus begitu. Standarnya standar barat ya yang sudah dipakai, sehingga anak-anak tidak stres, anak-anak tidak fokus hanya pada pelajaran yang mungkin di masa depan tidak akan terpakai sama sekali seperti itu. Barat dan Timur ini dalam pengertian standarnya, bukan gaya hidup. Standarnya adalah standar internasional. Jadi seperti kita lihat, kenapa dokter-dokter hebat munculnya dari negara barat, penemuan-penemuan obat, kenapa teknologi itu munculnya juga dari negara seperti Jepang, seperti negara Eropa, kenapa kok di Indonesia agak jarang terjadi? Karena ada yang salah sama sistem pendidikan kita. Siswa itu jangan terlalu banyak diberikan mata pelajaran. Siswa itu harus difokuskan kepada apa yang misalkan dia inginkan. Contoh, kalau misalkan seorang anak muda Indonesia ingin menjadi seniman, biarkan mereka mengambil jurusan seniman. Jangan diberikan matematika, jangan diberikan fisika, kimia yang menghabiskan waktu mereka. Kalau mereka misalkan senang dengan kegiatan IPS maupun sosial komunikasi, ya harusnya diberikan acara komunikasi, pelajaran komunikasi, sosial, ya sosiologi. Jangan diberikan pelajaran yang seperti lain. Pasti kita akan coba ini di 2022 trial bagaimana seluruh SMA tidak akan ada yang namanya penjurusan IPA, IPS, dan bahasa. Kita bubarkan. Nanti kurikulumnya akan lebih rendah, akan dalam artian lebih sedikit, dan juga guru-guru akan lebih ringan untuk mengajar. Jangan sampai sekarang guru stres mengajar berapa mata kelas, itu saya rasa menghabiskan energi kita. Kita fokus pada kualitas. Model pendidikan yang baru ini akan mulai diuji coba atau diterapkan tahun 2022 mendatang. Diharapkan kurikulum baru menghasilkan lulusan yang lebih profesional dan kompeten di bidangnya. Artayo, Bali TV.